Di masa dinasti Song Selatan, ketika pasukan Jurchen dari utara mengancam kerajaan, hiduplah seorang wanita bernama Liang Hongyu. Ia bukan putri bangsawan, bukan pula selir istana. Ia adalah seorang pelacur di ibu kota, tetapi bukan pelacur biasa. Hongyu pandai menari, mahir memanah, dan hatinya membara dengan semangat patriotik yang jarang dimiliki para bangsawan. Suatu malam di sebuah perjamuan, ia bertemu dengan seorang perwira rendah bernama Han Shizong. Pria itu biasa saja, tidak kaya dan tidak memiliki pangkat tinggi. Namun matanya menyala dengan api keberanian. Ia berbicara tentang perang, tentang rakyat yang menderita, dan tentang cintanya pada negeri ini. Hongyu terpukau, bukan karena kata-katanya tetapi karena ketulusannya. Kau hanya perwira miskin, kata Hongyu sambil tersenyum. Apa yang bisa kau berikan padaku? Han Shizong menatapnya dalam-dalam. Aku tidak punya emas, tidak punya sutra, tapi aku punya nyawa. Jika kau mau, aku akan memberikan nyawaku untuk melindungimu dan negeri ini. Malam itu, Hongyu memutuskan, ia menjual seluruh perhiasannya, jepit rambut emas, gelang batu giok, dan selendang sutra kesayangannya. Dengan uang itu, ia membeli kuda, baju zirah, dan senjata untuk Han Shizong. Pergilah, katanya. Jadilah pahlawan. Aku akan menunggumu. Han Shizong berangkat ke medan perang. Dengan keberanian dan strategi, ia naik pangkat dengan cepat. Namanya mulai dikenal sebagai jenderal yang tangguh dan setia, dan di setiap kemenangan, ia mengirimkan sepucuk surat untuk Hongyu. Hanya beberapa baris, tetapi cukup untuk membuat hatinya tetap hangat di malam yang dingin. Pada pertempuran paling menentukan melawan Jurchen, pasukan Song terjebak di sungai Yangtze. Musuh 3 kali lebih besar. Para perwira ketakutan. Namun Han Shizong tetap tenang. Ia merancang strategi dan meminta Hongyu untuk ikut serta dalam pertempuran. Hongyu berdiri di atas kapal perang utama. Di tangannya, ia memegang jenderang perang yang besar. Dengan seluruh kekuatannya, ia memukul jenderang itu. Dug, dag, dag. Suaranya menggema di sepanjang sungai, membangkitkan semangat pasukan yang hampir menyerah. Ia memukul tanpa henti selama berjam-jam. Tangannya berdarah, kulitnya mengelupas. Tetapi ia tidak berhenti. Di bawah pukulan jenderangnya, pasukan Song bertempur seperti singa. Mereka menghancurkan armada musuh dan memenangkan pertempuran yang mustahil itu. Kemenangan itu mengubah segalanya. Han Shizong diangkat menjadi jenderal besar, dan Hongyu dihormati sebagai wanita pahlawan yang memukul jenderang perang. Mereka menikah dan hidup bahagia untuk sementara waktu. Namun kedamaian tidak pernah abadi di kerajaan yang penuh intrik. Pejabat-pejabat istana yang iri pada keberanian Han Shizong mulai memfitnahnya. Mereka menuduhnya berkhianat, bersekutu dengan musuh, dan merencanakan pemberontakan. Tuduhan palsu, tetapi kekuasaan berbicara lebih keras daripada kebenaran. Han Shizong dicopot dari pangkatnya. Ia diasingkan ke daerah terpencil, tanpa pasukan, tanpa kehormatan, tanpa apapun kecuali Hongyu yang setia di sisinya. Di pengasingan tubuhnya mulai lemah, bukan karena penyakit, tetapi karena patah hati. Negeri yang ia cintai mengkhianatinya. Rakyat yang ia lindungi melupakannya. Suatu malam di sebuah gubuk reot di pinggiran kota, Han Shizong menggenggam tangan Hongyu. Matanya sayu, suaranya hampir padam. Hongyu, bisiknya. Aku sudah memberikan segalanya untuk negeri ini. Tapi negeri ini tidak menginginkanku. Hanya kau yang tetap di sisiku. Hongyu menangis. Ia tidak pernah menangis di medan perang. Bahkan ketika tangannya berlumuran darah. Namun malam itu air matanya mengalir seperti sungai. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, katanya. Di dunia ini, di dunia sana, aku selalu bersamamu. Han Shizong tersenyum. Ia menutup matanya untuk terakhir kalinya. Dan kepergiannya begitu tenang seperti seorang prajurit yang akhirnya beristirahat. Setelah perang yang terlalu panjang, Hongyu tidak menangis di depan jenazah suaminya. Ia hanya duduk diam, memandangi wajah yang ia cintai, dan mengingat semua kenangan. Pertemuan pertama di perjamuan, jenderang perang di sungai Yangtze, janji di malam yang penuh bintang. Keesokan paginya, Liang Hongyu mengenakan pakaian terbaiknya, gaun merah yang sama seperti saat ia bertemu Han Shizong. Ia menulis surat pendek. Aku datang ke dunia ini untuk mencintaimu. Aku tinggal di dunia ini untuk melindungimu. Sekarang kau pergi. Aku tidak punya alasan untuk tinggal. Di sungai yang sama, aku akan menyusulmu. Ia berjalan ke tepi sungai terdekat, tempat mereka dulu merencanakan strategi perang bersama. Tanpa ragu, tanpa tangis, ia melompat ke dalam air, menyusul kekasihnya ke alam yang tak pernah memisahkan mereka. Masyarakat yang mendengar kisah ini menangis. Mereka membangun makam untuk Han Shizong dan Liang.
Hongyu berdampingan bukan sebagai makam mewah, tetapi sebagai simbol cinta yang tidak pernah padam. Hingga hari ini, di kuil-kuil di Hangzhou dan Zhenjiang, patung Liang Hongyu masih berdiri memegang genderang perang. Orang-orang datang untuk memberi hormat, bukan hanya untuk pahlawan perang, tetapi untuk wanita yang mencintai dengan seluruh jiwa, raganya, bahkan ketika cinta itu harus dibayar dengan kematian. Genderang itu telah diam, tapi gema cintanya masih terdengar. Di setiap ombak sungai Yangtze, di setiap hembus angin yang membawa namanya,